warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan saya kesempatan serta kesehatan untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Hukum Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan, berupa video yang membahas tentang kasus kelautan dan perikanan yang telah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Lutfia Ruslan dengan NIM L0412211063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus mengenai tumpahan aspal mentah yang dicemari perairan Nias yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Kasus tumpahan minyak yang mencemari perairan Nias Utara, Kecamatan Tugalo, Oyo pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa pencemaran tumpahan aspal mentah terjadi akibat kandasnya kapal MT Asih sejak 11 Februari 2023 yang dimana diakibatkan karena cuaca buruk serta kemudian terjadi kebocoran pada bagian lambung kapal sehingga mengakibatkan kondisi kapal kurang lebih 70% telah terendam air, sehingga Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pemantauan melalui citra satelit dengan pengamatan dari udara dengan menggunakan armada pengawasan udara, di mana hasil pemantauannya menunjukkan gumpalan aspal mentah ditemukan di wilayah perairan Nias dengan radius kurang lebih 5,6 mil laut dan terjatuh sejauh 15,5 mil laut ke arah selatan dengan titik keram kapal MT AASIH. Tumpahan ini disebabkan karena kebocoran pada bagian water blast tang kapal sehingga membuat aspal tumpahan melalui ventilasi ruangan. Dengan terjadinya kasus tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta TNI Angkatan Laut dan Basarnas untuk bertindak cepat menangani atau menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak ini di laut untuk melaksanakan percepatan penanganan. Clean up berdasarkan hasil pengamatan satelit Kementerian Kelautan dan Perikanan serta hasil pemantauan visual air surveillance Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahap yang kuasai adalah upaya pembersihan aspal mentah yang mencemari laut, selanjutnya terhadap dampak kerugian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta masyarakat sekitar yang akan memintakan pertanggungjawaban oleh pihak MT AASI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang disebutkan oleh Bapak Adin. Lebih lanjutnya, Bapak Adin mengungkapkan bahwa penyelesaian dampak kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya serta masyarakat sekitar akan dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut kecil, termasuk penggantian kerusakan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat berdampak dengan membentuk tim ahli untuk menganalisa dan menghitung
evaluasi ekonomi kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, khususnya di wilayah pesisir, padang lamun, terumbu karang, dan kawasan konservasi, serta kerugian masyarakat terdampak. Dalam kasus ini, Bapak Adin juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan melakukan pelaksanaan proses penyelesaian kasus pencemaran yang diakibatkan oleh kapal MT AASI sesuai kewenangan yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan, rehabilitas, dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Permen KP Nomor 28 Tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta yang terakhir yaitu Permenkes KP Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kasus kerusakan perairan laut yang diakibatkan oleh tumpahan aspal mentah yang terjadi pada Kepulauan Nias. Sekian saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.